Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Iksan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Eni hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak hari ini. Iya, kelihatannya cerah sekali Bu Eni hari ini ya. Iya, Alhamdulillah walaupun kita di daring ya Pak ya, tapi semangat lah. Iya, betul. Ini juga karena situasi gitu kan. Besok kita laksanakan. Saya dengar Bu Eni besok akan melaksanakan supervisi begitu ya. Iya Pak, besok saya akan melaksanakan supervisi dan mudah-mudahan doanya lancar ya Pak ya, doakan saya. Saya doakan Bu Eni mudah-mudahan lancar, kemudian kegiatan besok supervisi akademiknya. Kemudian berikutnya ini Bu Eni, saya ingin hari ini kita coba diskusikan gitu, terkait hal yang akan dilaksanakan besok. Bu Eni besok itu proses penilaian yang akan difokuskan oleh Bu Eni kepada rekannya nanti yang akan disupervisi, seperti apa Bu Eni? Jadi yang pertama itu saya sudah menyiapkan Pak beberapa rubrik penilaian, kemudian menyiapkan beberapa hal yang nantinya saya butuhkan untuk penilaian Pak. Jadi rubrik penilaian itu saya ada skalanya Pak. Jadi ada amat baik, baik, cukup, dan kurang begitu Pak. Oke, untuk kompetensi apa aja Bu Eni itu? Ya, jadi Ya, ya salah satunya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, yang dititik beratkannya seperti itu Pak. oke, jadi ada pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk apa namanya presensi kehadiran penuh, kemudian satu lagi akan bertujuan suci juga sama ya di Iya, iya dalam Pak, hal itu. itu juga akan saya, iya saya akan gunakan itu juga Pak. Oh iya, iya, iya. Jadi skalanya ini ya, dan untuk rubrik penilaiannya terkait supervisi akademik. Iya Pak. Iya. Jadi besok itu jadwalnya jam berapa Bu Eni? Besok rencana jadwalnya itu jam 10-an Pak, jadi pas istirahat. Oh iya, 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 iya. Setelah itu masuk ke kegiatan supervisi akademik untuk rekannya Bu Eni. Iya Pak. Oke, kalau begitu insya Allah besok mengikuti. Kemudian juga tolong disiapkan segala sesuatunya ya, segala administrasi bentuk dan yang jangan lupa adalah rubrik penilaiannya. Untuk kemudian Iya kita Pak. sama-sama nanti mengamati. Dan saya juga nanti kira-kira kemudian apa nih yang perlu dapat Bu Eni dari saya? Maaf Pak, gimana ini Masukan sinyalnya atau Pak? umpan balik? Oh iya, maksudnya nanti Oh, besok itu saya berikan apa ke Bu Eni? Kira-kira apakah umpan balik ataukah masukan, saran atau kemudian yang lainnya? ya intinya Harapan Bu Eni besok seperti juga apa? harapannya besok ada umpan balik dari Bapak sehingga kami tahu gitu kan kekurangan kami, di mana letak kekurangannya dan apa yang harus diperbaikinya di sebelah mananya gitu Pak. Jadi kami ada perbaikan untuk jenjang kedepannya gitu Pak. Iya, jadi ada rencana tindak lanjut Bu Eni ya ke depannya? Iya Pak. Oke, kalau begitu. Ya, itu aja Bu Eni ya. Nanti kita ketemu besok ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Eni. Saya tutup ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Ya, Waalaikumsalam Pak. Ya. Bagaimana kabar Bu Eni hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh baik ya. Bapak baik Pak? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Eni. Saya dengar Bu Eni sepertinya akan melaksanakan supervisi ya. Iya Pak, saya itu mau melakukan supervisi kepada rekan saya di sekolah. Oh iya, iya, iya. Kapan jadwalnya? Jadwalnya mungkin besok Pak ya. Besok ya? Ya, saya supervisi. Oh iya, iya. Insya Allah saya akan hadir untuk kemudian apa memberikan nanti umpan baliknya.
kira-kira Bu, kompetensi apa sih sebenarnya yang akan Ibu kembangkan nanti saat kompetensi? Kompetensinya yang saya akan kembangkan yaitu tentang pembelajaran di kelas supaya lebih kompetensinya lebih meningkat. Begitu. Jadi Ibu akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi pembelajaran kelas. Kemudian berikutnya sebagai coach ini nanti apakah akan juga mengembangkan seperti halnya keahlian penuh, kemudian pertanyaan berbobot dan selanjutnya juga memberdayakan coaching. Iya Pak, saya juga akan memberikan pertanyaan seperti itu yang bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah saya. Dan sekolah kita kan yang benar-benar dimaju lagi Pak. Ya dengan nilai pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh juga saya akan nilai. Tapi kira-kira dari sekian banyak indikator penilaian, kira-kira penilaian yang mana yang secara khusus kemudian saya harus memperhatikan hal tersebut untuk kemudian mengembangkan kemampuan. Menurut saya itu kehadiran penuh ya Pak. Kehadiran penuh. Harus ada kehadiran penuh yang ditingkatkan di dalam diri yang akan kita. Oh, jadi nanti saya akan berusaha untuk memperhatikan dan memberikan kembali tentang kehadiran penuh. Berikutnya bagaimana nih Ibu sendiri kemudian menilai terhadap kompetensi yang ingin dicapai atau yang ingin dikembangkan? Ya menilainya dengan berbagai alur cerita yang saya akan berikan kepada mereka. Alur ceritanya saya akan terapkan dari awal sampai akhir supaya sesuai dengan harapan yang akan kita minta sesuai. Lalu kemudian dari seluruh rangkaian supervisi ini yang akan dilaksanakan, apa sih kemudian harapan daripada observasi yang akan dilakukan? Ya, harapannya yang pertama itu guru yang sudah diobservasi ini bisa meningkatkan kompetensinya yang lebih baik lagi, kemudian di sekolah kita ini bisa meningkat karena dengan adanya kompetensi yang baik maka peningkatan kualitas untuk pendidikan juga. Iya, betul sekali. Jadi apa yang disampaikan ini sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana kemudian kegiatan supervisi ini kemudian tujuan lebih utamanya adalah meningkatkan pendidikan dan kualitas pendidikan di negara kita. Kemudian juga jika pendidikannya berjalan dengan baik dan lancar, itu akan melahirkan dengan sumber yang baik. Iya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti saat supervisi saya bisa. Ya Bapak, terima kasih dan harapan besar ya besok Bapak bisa hadir. Siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dadi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak kemarin itu saya tuh mendengar ya bahwa Bapak itu akan melakukan supervisi ya. Supervisinya sama siapa Pak? Oh iya. Berarti yang akan disupervisi itu sama Bu Eni ya Pak? Kayaknya Bapak itu kurang bersemangat. Kenapa ya Pak? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu gitu Pak? Ya kebetulan Bu ini Bu ada permasalahan sedikit ya. Ya. Permasalahan di kelas saya yang pertama. Tapi permasalahan saya berikan. Ya yang kedua mah ya saya berangkat pagi dari rumah belum makan jadi lemes Bu. Oh begitu. Tapi ya permasalahan mah ada Bu. Iya. Kalau saya boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Pak? Permasalahan ini Bu, saya itu membuat program ya. Program tersebut sudah disetujui kepala sekolah, dibantu rekan sejawat. Program tersebut bisa itu melihat sangat ambil sebagai agar anak didik saya itu mempunyai karakter baik, agar dia bisa secara hati nuraninya ketika melihat sampah itu dia mengambil langsung dibuang ke tong sampah. Tapi nyatanya ya jangankan lingkup sekolah, lingkup kelas aja anak didik saya tetap
satu buang sampah di kolong meja, di depan kelas, seperti itu. Jadi program saya itu tidak jalan, Bu. Saya malu sama kepala sekolah saya. Oh, gitu. Nah, jadi sekarang saya itu paham ya Pak bahwa permasalahannya adalah lisanya tidak diterapkan ya Pak. Apa yang Bapak sampaikan kepada anak-anak mungkin ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak nih ke depannya harus seperti apa supaya lisa ini bisa diimplementasikan gitu kepada anak-anak gitu Pak di dalam lingkungan sekolah? Ya mungkin ke depannya ya, kan awalnya itu untuk lisa itu kan kita sosialisasi, baik secara tertulis dengan angket brosur, ya terus secara lisan ketika sedang upacara bendera, tiap kali kita memonitoring secara perbuatannya, tapi itu tuh kan belum maksimal seperti apa yang saya terangkan tadi ya. Jadi insya Allah ke depan mungkin saya akan melakukan lomba antar kelas tinggi 456 agar mereka secara tidak langsung ya, jadi karakter baiknya itu muncul seperti itu. Bagus sekali Pak tadi yang Bapak utarakan ya, itu program-program yang akan Bapak laksanakan. Selain yang program yang tadi Bapak akan rencanakan, ada lagi tidak rencananya ke depannya gitu, supaya lisa tersebut bisa diterapkan gitu lebih baik lagi di sekolah kita? Mungkin sementara itu aja dulu, soalnya kan keterbatasan dengan kita juga harus mengajukan dana untuk hadiah lombanya. Mungkin hanya itu aja sih. Ya, berarti itu rencananya akan satu persatu dulu ya Pak dilaksanakan nanti untuk rencana yang selanjutnya ya Pak ya. Ya, apakah untuk kedepannya ada komitmen Pak bersama anak-anak apa bagaimana gitu supaya terlaksananya dengan baik program Bapak ini ya? Komitmen sudah dilakukan dengan anak-anak itu dengan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu harus bersih, kesepakatan kelas yaitu tidak boleh membuang sampah di kolong meja, seperti itu kesepakatannya. Dan kesepakatan yang lain itu kita bangun dengan itu Bu, dengan bukan hanya dengan siswa, dengan guru, misalkan dengan guru. Meskipun saya tidak ada anak yang sekiranya ada sampah berserakan, guru yang lain kita kolaborasi supaya mengambil sampah yang berkaitan sama anak. Jadi mengarahkan itu menuju anaknya. Itu pertama. Terus kedua ya dengan para pedagang. Jadi mereka itu juga harus ada tanggung jawab lah. Mereka mencari rezeki di sekolah kita, masalah sampahnya juga harus tanggung jawab juga. Tapi alhamdulillah dengan kita sudah berjalan dengan lancar gitu. Ketika akan pulang mereka bersih-bersih terlebih dahulu. Terus kesepakatan dengan ini juga dengan perangkat desa dan pengelola sampah di desa, mereka telah sudah mengambil sampah secara periodik setiap hari. Ketika sampah-sampah tersebut sudah dikumpulkan di tong sampah yang besar, nanti jam 2 siang itu diambil oleh pengelola sampah. Bagus sekali Pak ya apa yang Bapak utarakan hari ini, dan saya mau nanya Pak sekali lagi, apakah dalam diskusi ini apakah Bapak ada yang mau disampaikan lagi perasaan Bapak atau bagaimana? Ya alhamdulillah ya, setelah diskusi ini kalau titik permasalahan mungkin sudah agak berkurang. Dada saya juga sudah plong, tapi masalah itu permasalahan kelas ya, dan permasalahan sampah. Tapi kalau permasalahan lapar ada makan dulu. Ya. Boleh nanti sesudah ini Bapak bisa ke kantin dengan pembayaran yang kami bahas. Masing-masing kirain. Ya Pak, berarti ada yang mau disampaikan lagi Pak dari pertemuan hari ini? Yang saya sampaikan adalah sebagai penutup, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena pada dasarnya Ibu setelah ini mengcoaching saya, alhamdulillah tadi kembali saya merasa plong, permasalahan saya sudah lega. Saya setelah mengutarakan semua apa yang permasalahannya, tidak lanjut ke depan, insya Allah setelah tadi kegiatan selanjutnya akan lomba antar kelas ya. Ke depan syukur kalau ibaratnya
buang sampah pada tempatnya. Kalau enggak, saya minta ibu waktu bagaimana kita agak berdiskusi lagi untuk menemukan solusi begitu. Iya, boleh Bapak. Silakan ditunggu, nanti Bapak tinggal bilang saja ke saya jadwalnya kapan ya Pak ya. Nanti kalau misalnya saya kosong, kita bisa berdiskusi lagi ya Pak ya untuk kemajuan sekolah kita ini. Ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Mohon. Ya, Assalamualaikum Pak. Enggak Bu. Enggak. Assalamualaikum Eni. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat juga saya Pak. Saya juga ya. Jadi Beni sudah melakukan supervisi Iya. bersama dengan Pak Adi untuk nah kemudian saya sangat senang sekali itu sudah melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana menurut Ibu menilai kinerja Ibu tadi sudah melakukan supervisi terhadap Pak Adi? Menurut saya yang saya sudah lakukan tadi kepada dia Pak itu sudah sesuai dengan alur kita, kinerjanya bagus. Yang saya lakukan seperti dalam kompetensi coach yang sudah diterapkan, seperti yang pertama itu memberdayakan coach Pak, kemudian yang kedua itu kehadiran guru yang bagus, kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang bagus. Jadi ya itu sudah terpenuhi lah, tidak potensi. Lalu kemudian apa sih yang membuat Ibu menilai demikian? Karena ini menilai secara objektif ya. Kemudian dalam menilai objektif itu Pak melaksanakan kegiatan seperti dengan pendekatan data Pak sudah dilakukan, kemudian dilaksanakan hingga kompetensi sebagai coach itu juga sudah dilaksanakan oleh Pak. Iya, ya luar biasa Bu Eni tadi sudah menyampaikan ya hasil penilaian Bu Eni. Tapi tentu izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Hasil observasi saya terhadap Bu Eni kemudian dari Bu. Ya, tadi saya amati Bu Eni pada saat melakukan supervisi akademik tentunya Bu Eni sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, hal-hal supervisi yang kemudian lebih daripada standar gitu. Ya, dan itu sangat luar biasa itu. Lalu kemudian bagaimana sih Bu mendengar pendapat saya itu? Mendengar pendapat dari Bapak luar biasa Pak, saya sangat senang, tetapi ini juga merupakan suatu motivasi bagi saya untuk kedepannya lebih maju lagi Pak, untuk kedepannya lebih giat lagi mungkin dalam memberdayakan teman-teman yang di supervisi sebelumnya. Siap. Ya, kemudian berikutnya dengan observasi yang sudah saya lakukan begitu terhadap topik ini. Namun demikian ada beberapa hal ini yang menjadi catatan begitu ya, yang kemudian nanti menjadi umpan balik begitu kepada Bu Eni. Catatan tadi saya sudah melakukan catatan. Yang pertama adalah bagaimana Bu Eni tadi sudah melaksanakan audisi dengan baik. Kemudian sedikit tadi mungkin terlupakan menanyakan tujuan di awal, menanyakan tujuan gitu di awal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita itu kan merupakan dari akronim. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah bagaimana beridentifikasi, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, dan lain adalah tanggung jawab. Tadi sudah sangat bagus sekali. Hanya satu tadi mungkin terlupa, bagaimana ini menanyakan tujuan dari hasil pertemuan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bu Eni mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan romantik yang akan menggali diri pada diri tadi ya. Nah itu kemudian menjadi satu umpan balik yang kemudian mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Iya. Kemudian dari bagaimana nih ke depan setelah kemudian saya menyampaikan umpan balik, rencana apa yang akan dilakukan? Berarti tindak lanjutnya Pak. Iya. Tindak lanjutnya depannya saya akan buat pertanyaan yang akan menggali ide baru ya untuk kemajuan saya sekolah. Kemudian saya juga akan melakukan alur kita dengan menanyakan tujuan yang seperti tadi Bapak tadi kan
Iya, Jadi betul. tujuannya itu apa? Jadi lebih ditekankan lagi. Siap, jadi Bu Eni siap ya Bu Iya. untuk ke depan melakukan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki hal-hal yang kurang biar menjadi lebih sempurna gitu ya. Iya. Nah, kemudian Bu Eni tentu apa yang sudah saya observasi, apa yang sudah saya amati saat ini akan saya masukkan ke dalam persiapan ini ya. Kemudian berikutnya sebagai penutup begitu, kira-kira ini dari Ibu bagaimana sih tanggapan Ibu dari hasil proses kegiatan yang sudah kita lakukan saat ini? Dari hasil proses kegiatan hari ini Pak, menurut saya tadi kompetensi coach ya yang 3 itu sudah diterapkan seperti tadi ya, memberdayakan coach, kemudian kehadiran penuh, pertanyaan bobot itu sudah ada, sudah dilaksanakan gitu Pak. Dari kegiatan proses hari ini. Betul. Dan mudah-mudahan seperti tujuan dari Bu Eni ingin memperbaiki terus pendidikan kita, itu sehingga melahirkan generasi muda yang baik akan terus berjalan dengan begitu ya. Iya Pak. Nah mungkin itu saja Bu Eni ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berkolaborasi untuk memperbaiki situasi pendidikan nasional. Iya Bapak. Itu saja Bu Eni. Iya Bapak, terima kasih. Sama-sama Bu Eni ya. Terima kasih.